Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemilik pabrik tahu di Pekalongan yang tergoda jalan pintas untuk meraih kesuksesan. Namun, keputusan itu membawanya ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan. Dengan bantuan seorang kiai dan dua sahabatnya, ia harus menghadapi makhluk gaib yang mengikat jiwanya dalam perjanjian terlarang. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena itu sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam serta menjadi amal jariah yang tidak terputus. Sekarang, mari kita mulai kisah. Di sebuah desa di Pekalongan, berdiri sebuah pabrik tahu yang selalu ramai. Pabrik itu milik seorang pria bernama Pak Sastro, seorang pengusaha yang dulu hidup sederhana tetapi kini bergelimang harta. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana usahanya bisa berkembang begitu pesat dalam waktu singkat. Setiap hari, ratusan tahu diproduksi tanpa henti. Pelanggan datang dari berbagai kota, bahkan beberapa pedagang besar rela antre demi mendapatkan tahu dari pabrik itu. Rasa tahunya memang berbeda, lebih lembut, gurih, dan tidak mudah basi. Pesaing-pesaingnya sering bertanya, apa rahasia Pak Sastro hingga usahanya bisa melesat jauh meninggalkan mereka. Namun, bukan hanya itu yang membuat warga desa penasaran. Banyak hal ganjil yang terjadi di sekitar pabrik. Beberapa pekerja mengaku sering mendengar suara-suara aneh saat lembur malam. Suara gemericik air yang tidak berhenti, seperti ada seseorang yang sedang mandi di dalam ruang penyimpanan. Ada juga yang melihat bayangan hitam melintas di lorong pabrik saat mereka sedang bekerja. Pak Sastro sendiri tidak pernah banyak bicara tentang hal ini. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa semua itu hanyalah perasaan orang-orang saja. Tapi semakin lama, semakin banyak kejadian yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Suatu malam, Rudi, salah satu pekerja lama di pabrik itu, memutuskan untuk menyelidiki. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat semua pekerja sudah pulang, ia tetap tinggal di dalam pabrik dengan alasan ingin merapikan gudang. Dengan hati-hati, ia bersembunyi di balik tumpukan karung kedelai, menunggu sesuatu yang mungkin akan terjadi. Waktu berlalu. Pabrik yang tadinya ramai kini sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Rudi mulai mengantuk, tetapi tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang berubah di ruangan itu. Udara terasa lebih berat, seperti ada kehadiran yang tidak terlihat. Lalu, samar-samar terdengar langkah kaki. Bukan langkah biasa, tetapi seperti seseorang yang berjalan tanpa menyentuh lantai. Langkah itu semakin dekat ke arah tempat Rudi bersembunyi. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin keluar dan lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Saat itulah ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Rudi menahan napas. Dari celah tumpukan karung kedelai, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tidak terlihat, hanya dua mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Udara semakin dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok itu berdiri diam sejenak, lalu bergerak menuju bak besar berisi air rendaman kedelai. Dengan gerakan perlahan, sosok itu membungkuk, merendam tangannya yang panjang dan kurus ke dalam air. Seketika air di dalam bak bergolak, seperti sedang mendidih. Uap putih keluar, memenuhi ruangan dengan aroma anyir yang menusuk hidung. Rudi hampir saja berteriak, tetapi ia menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak boleh ketahuan. Kakinya gemetar, tetapi ia mencoba tetap diam. Sosok itu kemudian berbisik pelan. Suaranya serak dan dalam, seperti berasal dari dasar sumur. Perjanjian harus ditepati. Rudi merasakan darahnya membeku. Perjanjian apa yang dimaksud? Siapa sosok itu? Dan yang lebih penting, apa hubungannya dengan pabrik tahu ini? Tiba-tiba, pintu belakang pabrik terbuka. Pak Sastro muncul, membawa sesajen dalam nampan kuning. Ada kembang 7 rupa, beras kuning, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Wajahnya terlihat pucat, matanya memancarkan ketakutan. Ia berjalan mendekati sosok itu dengan langkah gemetar. Aku sudah menyiapkan semuanya. Suara Pak Sastro bergetar. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu keluargaku. Sosok berjubah hitam itu tertawa pelan. Tawanya bergema di seluruh ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Kau tahu aturan, katanya. Usaha akan tetap berjaya, asal kau patuh.
Tangan hitam panjang itu mengarah ke ayam dalam nampan. Dalam sekejap, ayam itu mengejang lalu terkulai lemas. Darahnya menetes ke lantai, menghilang seperti diserap oleh ubin pabrik. Pak Sastro menunduk dalam-dalam, seperti takut menatap sosok itu. Kau tak boleh berhenti. Suara sosok itu semakin dalam. Jika kau berhenti, kau tahu akibatnya. Rudi tidak sanggup lagi. Ia tahu ada yang tidak beres dengan kesuksesan pabrik ini. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh manusia. Tanpa berpikir panjang, ia perlahan bergerak mundur, mencari celah untuk keluar dari persembunyian. Tapi saat ia hendak berbalik, kakinya menyenggol karung kedelai. Karung itu roboh, jatuh ke lantai dengan suara keras. Pak Sastro terkejut, menoleh ke arah suara. Sosok berjubah hitam juga menoleh. Dua mata merah itu menatap langsung ke arah Rudi. Seketika, ruangan terasa seperti runtuh. Rudi tersentak. Napasnya tercekat saat mata merah itu menatapnya lekat-lekat. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya. Pak Sastro juga terpaku di tempatnya. Wajahnya semakin pucat. Sosok berjubah hitam bergerak perlahan. Bayangannya merayap di lantai seperti asap pekat. Suara berbisiknya terdengar menusuk telinga. Siapa dia? Pak Sastro tampak panik. Tangannya gemetar. Keringat mengalir deras di dahinya. Ia melirik ke arah Rudi, lalu kembali menatap sosok hitam itu. Hanya pekerja biasa. Suaranya terdengar putus asa. Dia tidak tahu apa-apa. Sosok itu diam sejenak, lalu mendekati Rudi. Udara semakin dingin, membuat tubuhnya hampir membeku. Jika dia tahu, suara sosok itu mengalun perlahan, maka dia harus ikut. Rudi ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya hanya bisa menatap makhluk itu yang semakin dekat. Wajahnya samar-samar mulai terlihat dalam bayangan. Tiba-tiba, Pak Sastro berlutut di lantai. Tolong jangan, serunya. Aku akan memastikan dia tidak bicara. Aku bersumpah. Sosok itu berhenti, memiringkan kepalanya seperti mempertimbangkan sesuatu. Suasana menjadi sunyi. Jika kau gagal, ucap sosok itu pelan, tetapi suaranya menggema di seluruh ruangan. Maka kau tahu akibatnya. Dalam sekejap, sosok berjubah hitam itu menghilang. Uap hitam yang tadi menyelimutinya lenyap, menyatu dengan kegelapan. Udara kembali normal, meski aroma anyir masih tersisa. Pak Sastro menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah Rudi yang masih terduduk dengan tubuh gemetar. Kau tidak boleh menceritakan ini kepada siapapun, suara Pak Sastro dingin. Jika kau membocorkannya, kau tidak akan selamat. Mata Rudi masih dipenuhi ketakutan. Ia ingin menjawab, tetapi suaranya hilang. Pergilah, lanjut Pak Sastro. Jangan pernah tanyakan apapun. Dengan tubuh lemas, Rudi berdiri dan berjalan keluar dari pabrik. Kakinya nyaris tak bisa menopang tubuhnya sendiri. Namun, saat ia melangkah melewati pintu, ia bersumpah dalam hati. Ia tidak akan diam saja. Apapun yang terjadi, ia harus mencari tahu lebih dalam. Sejak malam itu, Rudi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok berjubah hitam dengan mata merah itu selalu muncul dalam benaknya. Suara bisikan seraknya masih terngiang-ngiang di telinga. Di siang hari, pabrik tahu tetap beroperasi seperti biasa. Para pekerja tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang penyimpanan. Mereka tetap bekerja, mengangkat kedelai, merebus tahu, dan mengemasnya seperti hari-hari sebelumnya. Hanya Rudi yang tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kesuksesan pabrik ini. Ia tahu ia dalam bahaya. Pak Sastro pasti akan mengawasinya. Tapi ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Malam harinya, Rudi memberanikan diri menemui sahabatnya, Joko, seorang pemuda yang dikenal pemberani di desa. Dengan suara berbisik, ia menceritakan semua yang dilihatnya. Tentang ritual Pak Sastro, tentang sosok berjubah hitam, dan tentang ancaman yang diterimanya. Joko mendengarkan dengan wajah serius. Ia tidak menertawakan atau menganggapnya berlebihan. Aku pernah mendengar cerita seperti ini, kata Joko pelan. Pesugihan yang mengikat seseorang dalam perjanjian gelap. Sekali kau masuk, kau tidak bisa keluar begitu saja. Rudi mengangguk. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Joko menghela napas panjang. Kita harus mencari orang yang mengerti soal ini.
Seseorang yang bisa membantu. Mereka akhirnya memutuskan untuk menemui seorang ulama di desa sebelah. Seseorang yang dikenal memiliki ilmu mendalam tentang hal-hal seperti ini. Malam itu juga, mereka berangkat dengan hati penuh kegelisahan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Dari kejauhan, seseorang berdiri dalam kegelapan, memperhatikan mereka. Matanya memancarkan sorot tajam, penuh dengan sesuatu yang mengancam. Dan saat Rudy dan Joko berjalan menjauh dari desa, sosok itu berbalik, melangkah dengan cepat ke arah pabrik tahu. Ia harus melaporkan ini kepada Pak Sastro. Rudy dan Joko berjalan cepat di jalan setapak yang gelap, hanya diterangi lampu-lampu redup dari rumah-rumah desa. Mereka tidak berbicara banyak, fokus mereka hanya satu, mencari ulama yang bisa membantu mereka mengungkap kebenaran tentang pabrik tahu Pak Sastro. Namun, di balik pepohonan yang rindang, ada sepasang mata yang mengawasi. Sosok itu berjalan tanpa suara, mengikuti mereka sejak dari desa. Napasnya teratur, langkahnya ringan seperti angin malam yang berembus pelan. Setibanya di desa sebelah, mereka langsung menuju rumah Kiai Rahman, seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan bisa menangani hal-hal gaib. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dengan pekarangan kecil yang dipenuhi tanaman obat. Setelah mengetuk pintu, seorang pria tua berwajah tenang membukakan pintu. Tatapannya langsung tertuju pada Rudy, seolah ia sudah tahu apa yang terjadi sebelum mereka sempat berbicara. Kalian membawa beban berat, ucap Kiai Rahman pelan, matanya menatap tajam. Rudy dan Joko saling berpandangan sebelum akhirnya duduk di ruang tamu dan menceritakan semua yang terjadi. Selama mereka bercerita, Kiai Rahman hanya diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah mereka selesai, ia menghela napas panjang. Ini bukan perkara biasa, katanya. Pak Sastro telah mengikat janji dengan makhluk yang tidak seharusnya ia ganggu. Dan sekarang, kau telah melihat sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Rudy merasa tengkuknya meremang. Apa yang harus kami lakukan, Kiai? Kiai Rahman menatap mereka dalam-dalam. Kalian harus berhati-hati. Jika sudah ada yang mengintai, maka mereka tidak akan tinggal diam. Tapi insya Allah, tidak ada makhluk yang lebih kuat dari kuasanya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar. Rudy dan Joko terdiam. Kiai Rahman juga langsung menajamkan pendengarannya. Dengan gerakan pelan, Kiai Rahman bangkit dan melangkah menuju jendela. Ia membuka sedikit tirai dan mengintip keluar. Lalu, wajahnya berubah serius. Kita sudah keduluan, bisiknya. Rudy menelan ludah. Apa maksudnya, Kiai? Kiai Rahman menoleh ke mereka. Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Mereka sudah datang. Suasana di dalam rumah Kiai Rahman mendadak terasa semakin sunyi. Angin malam bertiup pelan, menyelip di celah-celah jendela kayu. Di luar, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. Joko menggenggam tangannya erat, bersiap jika sesuatu yang buruk terjadi. Kiai Rahman menutup tirai perlahan, lalu menoleh ke mereka. Tetap di tempat. Jangan bersuara. Rudy dan Joko mengangguk, mencoba mengendalikan rasa takut mereka. Ketukan terdengar di pintu. 1 kali, 2 kali, kemudian hening. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Kemudian, suara berat terdengar dari luar. Kiai Rahman, bukakan pintunya. Suara itu dalam dan serak, seperti suara seseorang yang berbicara dari balik sumur tua. Kiai Rahman tetap diam. Ia mengangkat tangannya, melafalkan sesuatu dengan suara lirih. Udara di dalam ruangan terasa lebih hangat, seperti ada energi yang melindungi mereka. Di luar, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih tajam. Aku tahu ada yang kau sembunyikan di dalam. Pintu bergetar, seolah seseorang mencoba mendobraknya. Joko meraih sebilah golok yang tergantung di dinding. Ia bersiap jika sesuatu masuk. Namun, Kiai Rahman hanya menggeleng pelan, memberi isyarat agar tidak melakukan apapun. Tiba-tiba, jendela di sisi ruangan terbuka dengan keras. Angin dingin menerobos masuk, meniup lampu minyak hingga nyaris padam. Bayangan hitam berdiri di luar jendela. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Rudy membeku. Itu sosok yang sama yang ia lihat di pabrik. Sosok itu tersenyum tipis. Kalian tidak bisa lari. Namun, sebelum sosok itu bisa melangkah masuk, Kiai Rahman mengangkat tangannya dan membaca doa dengan suara lebih lantang.
Ayat-ayat suci bergema di dalam ruangan. Seketika, sosok itu berteriak keras. Suara jeritannya menusuk telinga, membuat dinding rumah bergetar. Bayangan hitam itu mundur perlahan. Matanya yang merah mulai meredup, tubuhnya mengepul seperti asap yang tersapu angin. Kemudian, dalam sekejap, ia menghilang. Rumah kembali sunyi. Kiai Rahman menarik napas panjang. Ia menoleh pada Rudi dan Joko, lalu berkata pelan, "Ini baru permulaan. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat." Rudi dan Joko saling berpandangan. Mereka tahu, tidak ada jalan untuk mundur lagi. Malam itu, setelah kejadian di rumah Kiai Rahman, Rudi dan Joko tidak bisa tidur. Mereka duduk di ruang tamu, mendengarkan penjelasan dari Kiai Rahman tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Pesugihan seperti ini tidak bisa berlangsung selamanya," ujar Kiai Rahman. "Akan selalu ada harga yang harus dibayar." Rudi menelan ludah. "Tapi apa benar Pak Sastro melakukan semua ini demi pabrik tahu?" Kiai Rahman mengangguk. "Dulu, aku pernah mendengar cerita tentang seorang pemuda miskin yang tiba-tiba menjadi kaya setelah mendapat bantuan dari sesuatu yang tidak terlihat. Aku tidak menyangka kalau itu adalah Pak Sastro." Joko bersandar ke dinding. "Lalu bagaimana cara kita menghentikannya, Ki?" Ki Rahman berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita harus mencari tahu bagaimana perjanjiannya dimulai. Jika kita bisa menemukan titik lemahnya, mungkin kita bisa memutus rantainya." Rudi mengangguk. "Aku tahu seseorang yang mungkin bisa membantu." Mereka bertiga segera berangkat ke rumah Mbah Surti, seorang wanita tua yang sudah lama tinggal di desa dan dikenal tahu banyak tentang sejarah orang-orang di sana. Rumahnya berada di pinggiran desa, dikelilingi pohon bambu yang rimbun. Saat mereka tiba, Mbah Surti sedang duduk di beranda rumahnya, seperti sudah menunggu kedatangan mereka. "Aku tahu kalian akan datang," ucapnya lirih. "Kalian ingin tahu tentang Pak Sastro, bukan?" Rudi dan Joko saling berpandangan, lalu mengangguk. Mbah Surti menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. "Dulu, Pak Sastro bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang lelaki miskin yang hidup susah. Ia mencoba berjualan tahu, tapi usahanya selalu gagal. Hingga suatu malam, ia menghilang selama 3 hari. Rudi mengerutkan kening. "Menghilang?" Mbah Surti mengangguk. Orang-orang desa menemukannya kembali di dekat sungai, dalam keadaan lemah dan ketakutan. Setelah itu, hidupnya berubah. Pabrik tahunya berkembang pesat, dan ia menjadi orang kaya. Tapi sejak saat itu juga, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Joko bertanya dengan suara pelan, "Apa yang terjadi di sungai itu, Mbah?" Mbah Surti terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lebih rendah. "Di sanalah ia membuat perjanjiannya." Udara malam terasa semakin dingin. Angin berembus pelan, menggetarkan dedaunan di sekitar mereka. "Jika kalian ingin menghentikan ini," lanjut Mbah Surti, "kalian harus kembali ke tempat itu. Di sanalah jawabannya." Rudi merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Mereka harus kembali ke tempat di mana semua ini bermula. Namun, mereka tidak tahu bahwa saat itu juga, Pak Sastro telah mengetahui pergerakan mereka. Dan ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan segalanya. Malam semakin larut ketika Rudi, Joko, dan Kiai Rahman berjalan menyusuri jalan setapak menuju sungai tempat Pak Sastro pertama kali melakukan perjanjiannya. Udara dingin menusuk kulit, dan suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar kini menghilang. Seolah alam pun tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Joko menggenggam golok yang ia bawa dari rumah Kiai Rahman. "Aku merasa ada yang mengikuti kita," bisiknya pelan. Rudi menoleh ke belakang, tetapi hanya kegelapan yang menyelimuti. Meski begitu, ia juga merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Jangan hiraukan," ujar Kiai Rahman dengan tenang. "Tetap berjalan dan jangan menunjukkan ketakutan." Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya tiba di tepi sungai. Airnya hitam pekat, mengalir perlahan seolah membawa sesuatu yang lebih dari sekadar arus biasa. Pohon-pohon di sekitar sungai tampak layu, dan udara di tempat itu lebih dingin daripada di desa. Kiai Rahman melangkah maju, menatap permukaan air dengan penuh kewaspadaan. "Disinilah semuanya bermula," gumamnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di antara pepohonan. Rudi dan Joko langsung siaga. Dari balik semak-semak, muncul sosok yang tidak mereka sangka. Pak Sastro. Wajahnya pucat, matanya memerah seolah tidak tidur selama berhari-hari.
Napasnya berat, dan tubuhnya sedikit membungkuk seperti menahan beban yang tak terlihat. Aku tahu kalian akan datang. Suaranya parau, seperti bercampur dengan sesuatu yang bukan milik manusia. Rudy memberanikan diri melangkah maju. Pak Sastro, sudahlah. Kami tahu tentang perjanjianmu. Ini harus dihentikan sebelum semuanya terlambat. Pak Sastro tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar getir. Kalian tidak mengerti, bisiknya. Aku tidak bisa keluar. Aku sudah terikat. Joko mengepalkan tangannya. Kau tidak bisa terus seperti ini, Pak. Hidupmu bukan milik mereka. Mata Pak Sastro berkaca-kaca. Ia menoleh ke Kiai Rahman, seolah meminta jawaban. Kiai Rahman menatapnya dalam-dalam. Jika kau ingin bebas, kau harus melawan, ucapnya pelan namun penuh ketegasan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Air sungai bergejolak, dan suara lirih seperti bisikan terdengar dari dalam kegelapan. Kau tidak bisa pergi. Dari tengah sungai, muncul sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. Ia berdiri di atas permukaan air, tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Kau milikku, bisiknya tajam, ditujukan kepada Pak Sastro. Pak Sastro bergetar hebat, tangannya mencengkeram dadanya sendiri, wajahnya menahan kesakitan. Aku tidak bisa. Rudy tidak bisa tinggal diam. Ia melangkah maju, menatap sosok hitam itu dengan keberanian yang tersisa. Dia bukan milikmu, teriaknya. Sosok itu menoleh, dan dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih berat. Pertarungan mereka baru saja dimulai. Angin bertiup semakin kencang, membuat ranting-ranting pohon bergetar hebat. Sungai yang tadinya hanya mengalir perlahan kini bergolak seperti dipenuhi amarah. Sosok berjubah hitam melayang di atas air, matanya merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Pak Sastro jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Seolah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya, menahannya agar tidak bisa bergerak. Kiai Rahman melangkah maju. Suaranya lantang, penuh wibawa. Kau bukan penguasa di sini. Pergilah, sebelum kuasa Allah menghancurkanmu. Sosok itu hanya tertawa. Suaranya menggema, seperti datang dari berbagai arah. Dia telah berjanji. Jiwanya adalah milikku. Pak Sastro mengerang kesakitan. Tangannya mencakar tanah, berusaha menahan sesuatu yang tidak terlihat. Joko mendekati Rudy. Kita harus melakukan sesuatu, bisiknya. Kalau tidak, Pak Sastro bisa habis. Rudy mengangguk. Ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Ia sudah melihat bagaimana Pak Sastro tersiksa karena perjanjiannya. Kiai, apa yang harus kita lakukan? Tanya Rudy. Kiai Rahman meraih tasbih di tangannya, lalu mulai membaca doa-doa dengan suara lantang. Kata-katanya bergetar di udara, menembus kegelapan yang melingkupi mereka. Sosok berjubah hitam mengerang marah. Bayangannya bergetar, seolah merasakan sesuatu yang menyakitkan. Tidak, dia milikku. Sosok itu berteriak. Suaranya menggelegar seperti badai. Pak Sastro jatuh tersungkur. Napasnya tersengal, dan matanya berkaca-kaca. Aku menyesal. Bisiknya lemah. Kiai Rahman semakin mempercepat bacaannya. Cahaya keemasan mulai muncul di sekeliling mereka, seolah ada perlindungan yang turun dari langit. Sosok berjubah hitam menggeram marah. Ia melayang lebih tinggi, lalu mengangkat tangannya. Dari balik kegelapan, muncul bayangan-bayangan lain yang mengerikan, bergerak menuju mereka. Kita harus bertahan, seru Kiai Rahman. Joko mencengkeram goloknya erat, bersiap jika sesuatu menyerang mereka. Rudy berdiri di depan Pak Sastro, melindunginya dari bayangan yang semakin mendekat. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan semakin memuncak, dan malam itu akan menentukan nasib mereka semua. Langit di atas sungai semakin gelap, seolah malam telah menjadi lebih pekat dari sebelumnya. Bayangan-bayangan hitam merayap dari dalam air, mendekat dengan gerakan yang tidak wajar. Sosok berjubah hitam melayang lebih tinggi, suaranya menggelegar penuh kemarahan. Pak Sastro tidak akan pernah bisa bebas. Ia telah menyerahkan dirinya kepadaku. Pak Sastro terbatuk lemah. Tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Rudy dan Joko tetap berdiri di sampingnya, melindunginya dari makhluk-makhluk yang semakin mendekat. Kiai Rahman tetap teguh, terus melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Cahaya keemasan yang mengelilingi mereka semakin terang,
membuat bayangan-bayangan itu mundur perlahan. Pak Sastro mengerang kesakitan. Napasnya semakin berat. Aku tidak ingin ini lagi, bisiknya dengan suara lemah. Rudi menggenggam bahu Pak Sastro. Pak, kalau memang ingin bebas, tolong lawan. Jangan biarkan mereka menang. Air mata mulai mengalir di wajah Pak Sastro. Ia menatap Rudi dengan penuh penyesalan. Aku sudah terlalu jauh. Tiba-tiba, suara berat menggema dari sosok berjubah hitam. Kau tidak punya pilihan. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dari dalam kegelapan, muncul sebuah tangan besar berwarna hitam pekat. Jari-jarinya panjang dan mengerikan, mencengkeram tubuh Pak Sastro, menariknya perlahan ke arah sungai. Pak Sastro menjerit. Tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kakinya menyeret tanah, berusaha bertahan. Tolong aku. Kiai Rahman membuka matanya. Tatapannya penuh ketegasan. Pak Sastro, akui kesalahanmu. Putuskan perjanjian itu sekarang juga. Pak Sastro menatap sosok hitam di hadapannya. Ia menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Lalu, dengan suara bergetar, ia berteriak. Aku menolak perjanjianku. Aku tidak ingin ini lagi. Aku ingin bertobat. Tiba-tiba, angin berhenti. Waktu terasa seolah membeku. Sosok berjubah hitam menggeram marah. Kau berani mengkhianati aku. Namun, begitu kata-kata penolakan Pak Sastro terucap, cahaya keemasan dari dua Kiai Rahman semakin kuat. Kilatan cahaya itu menerobos kegelapan, langsung menghantam tubuh sosok hitam tersebut. Arg! Jeritan mengerikan terdengar, menggema ke seluruh penjuru sungai. Sosok hitam itu menggeliat. Tubuhnya perlahan terkoyak oleh cahaya yang menyala terang. Bayangan-bayangan hitam yang mengitarinya menghilang satu persatu, tersapu oleh kekuatan yang lebih besar. Pak Sastro jatuh terduduk. Ia terengah-engah, tubuhnya masih bergetar. Namun, ia tidak lagi merasakan cengkeraman yang menahannya selama ini. Sosok berjubah hitam itu menatap mereka dengan penuh kebencian. Tubuhnya semakin memudar, terseret oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Ini belum berakhir. Ia berteriak sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya, tersapu oleh cahaya yang menyilaukan. Malam kembali sunyi. Angin sepa-sepa berembus, membawa ketenangan yang sudah lama hilang dari tempat itu. Air sungai yang sebelumnya hitam pekat kini kembali jernih, mengalir tenang seperti sungai biasa. Pak Sastro menatap tangannya sendiri, seolah tidak percaya bahwa ia masih hidup. Air matanya mengalir deras. Aku benar-benar bebas, bisiknya. Kiai Rahman mengangguk, tersenyum. Allah Maha Pengampun. Jika kau benar-benar ingin bertobat, maka mulailah hidup baru. Pak Sastro terisak. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Rudi dan Joko saling pandang. Mereka tahu, malam ini adalah malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pabrik tahu yang selama ini dikelilingi kegelapan, kini akhirnya mendapatkan cahaya baru. Pagi itu, matahari bersinar hangat di atas desa. Setelah kejadian di sungai semalam, Pak Sastro mengunjungi pabrik tahunya dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya telah lenyap. Rudi dan Joko menemani Pak Sastro berjalan menyusuri pabrik. Para pekerja yang biasanya murung kini tampak lebih bersemangat. Mereka tidak lagi merasa gelisah seperti dulu, tidak lagi mendengar suara-suara aneh atau melihat bayangan di sudut pabrik. Aku akan memulai semuanya dari awal, ucap Pak Sastro dengan suara penuh tekad. Tanpa pesugihan, tanpa jalan pintas. Aku ingin pabrik ini tetap berdiri dengan cara yang benar. Rudi tersenyum. Kami siap membantu, Pak. Joko mengangguk. Yang penting sekarang, pabrik ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan. Pak Sastro menatap mereka dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu, tanpa mereka, ia tidak akan pernah bisa bebas dari jerat perjanjiannya. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terlihat di pabrik tahu. Pak Sastro mengganti sebagian besar peralatan lama yang pernah terlibat dalam ritual pesugihan. Ia bahkan membangun kembali tempat ibadah kecil di sudut pabrik, sesuatu yang dulu diabaikannya. Para pekerja merasa lebih nyaman. Pabrik kini berjalan dengan lancar, bukan karena bantuan makhluk gaib, tetapi karena kerja keras dan usaha yang jujur. Tahu buatan pabrik Pak Sastro tetap diminati, bahkan lebih laris dari sebelumnya. Malam itu, Pak Sastro duduk di depan rumahnya, menikmati semilir angin. Untuk pertama kalinya,
ia bisa tidur nyenyak tanpa dihantui mimpi buruk. Kiai Rahman datang berkunjung, membawa segelas teh hangat. Kau sudah membuat keputusan yang tepat, ujarnya sambil tersenyum. Pak Sastro mengangguk. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, Kiai. Aku ingin menebus kesalahanku. Kiai Rahman menepuk bahu Pak Sastro. Tobat itu tidak hanya di mulut, tapi juga dengan perbuatan. Jika kau terus berusaha menjadi lebih baik, maka Allah pasti akan membimbingmu. Pak Sastro menatap langit yang cerah. Tidak ada lagi kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui setiap langkahnya. Ia tahu, jalan yang ia tempuh kini mungkin lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Tapi ia siap menghadapinya, karena kini ia percaya bahwa keberkahan sejati datang dari kerja keras dan kejujuran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar merdeka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jalan pintas menuju kekayaan yang mengandalkan pesugihan atau perjanjian dengan makhluk gaib hanya akan membawa kesengsaraan. Keberkahan sejati datang dari kerja keras, kejujuran, dan keimanan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq 23. Catatan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan syaitan dan selalu berada di jalan yang diridhai Allah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jika kalian menyukai ceritanya, silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.